Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran wa kafa. Tsumma salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam turun untuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini pada mata kuliah fikih kontemporer, pembahasan kita adalah tentang operasi plastik. Maka mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dikaruniai ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama adalah tentang permasalahan apa yang dimaksud dengan operasi plastik. Operasi plastik adalah sebuah tindakan medis yang menitik beratkan pada rekonstruksi atau perbaikan ataupun cacat ya dan kekurangan fungsional pada fisik pasien yang dikarenakan oleh penyakit, cedera, penyakit bawaan, dan pembedahan yang pernah dijalani. Jadi mungkin seseorang itu memiliki cacat bawaan atau terjadi perubahan pada bentuk tubuhnya ketika kecelakaan, atau mungkin pernah mengalami sebuah operasi yang kemudian menuntutnya untuk diperbaiki kondisinya tersebut. Maka tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk mengembalikan fungsi kulit, tengkorak, dan struktur rahang wajah ya. Dan begitu juga dengan sistem otot tulang belakang ya, kemudian payudara, kaki dan tangan serta alat kelamin melalui sebuah bedah perbaikan. Dan begitu juga dengan bedah plastik juga meliputi rekonstruksi estetika dan tindakan bedah yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas fisik yang tidak diinginkan dari struktur tubuh normal. Pembagiannya ada dua. Yang pertama operasi plastik untuk pengobatan ya. Jadi operasi plastik untuk pengobatan adalah tindakan medis untuk merekonstruksi atau mengembalikan fungsi dari bagian tubuh yang cacat akibat bawaan lahir atau kecelakaan. Bisa berbentuk bedah tangan, bedah perbaikan bekas luka, rekonstruksi anggota tubuh bagian bawah, dan seterusnya yang bisa Anda baca pada slide ini. Nah, yang kedua, operasi plastik untuk kecantikan. Ini yaitu operasi plastik yang merupakan cabang khusus dari operasi plastik yang hanya untuk memperindah penampilan pasien, termasuk membuat wajah dan tubuh pasien menjadi simetris mungkin atau proporsional ukurannya dan menarik, meskipun bagian tubuh yang dibedah tidak memiliki kelainan atau kerusakan sama sekali. Bisa contohnya di sini peremajaan wajah menggunakan laser atau peremajaan wajah menggunakan botox, ya, peninggian hidung, bedah kecantikan telinga dan seterusnya. Mungkin Anda bisa baca juga pada slide ini. Nah, bagaimana kemudian pandangan Islam terhadap permasalahan yang telah kita uraikan tadi? Operasi plastik dengan tujuan pengobatan itu dibolehkan dalam Islam ya. Jadi memang dalam Islam itu kita disyariatkan untuk berobat. Ya, tadawu fa innallaha la yada'u da' illa fihi dawa. Berobatlah kalian karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Jadi pada masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang bernama Urfujah bin As'ad. Dia menggunakan emas untuk memperbaiki hidungnya. Ya, padahal emas itu hukumnya haram bagi laki-laki. Tapi dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Annahu usiba anfuhu yawmal kulabi fil jahiliyah. Fattakhadha anfan min wariqin. Fa'antana alaih. Fa'amarahu Nabi SAW an yattakhidha anfan min adh-dhahab. Jadi hidungnya itu terkena senjata pada perang Al-Kulab pada masa jahiliyah, lalu kemudian mengambil perak sebagai untuk menambal hidungnya, tapi kemudian malah infeksi. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menggunakan tambal hidung itu dari emas. Jadi kalau operasi plastik itu untuk berobat, seperti seseorang yang menderita sumbing misalnya, kecelakaan lalu wajahnya berubah misalnya, atau kemudian melakukan operasi pembedahan di wajah sehingga untuk menghilangkan bekas operasi tersebut, maka itu boleh dilakukan operasi plastik. Yang kedua, operasi plastik untuk kecantikan. Nah, kalau operasi plastik yang untuk kecantikan itu hukumnya haram ataupun tidak boleh, karena pada prinsipnya dia telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan itu hukumnya haram ya. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Jadi syaitan akan
membisikkan kepada manusia, menghasut manusia agar mereka merubah ciptaan Allah. Dan salah satu caranya itu adalah dengan operasi plastik. Nah, yang kedua hadis Rasulullah SAW, la'anallahu al-washimat wal mutawashimat wal muntamisat wal mutafallijat lil husni al-mughayyirati khalqallah. Semoga Allah melaknat orang yang mentato, orang yang minta ditato, orang yang mencabut alis, orang yang minta dikerok alisnya, yang merenggangkan gigi untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua diharamkan karena memang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan. Jadi operasi plastik adalah serangkaian tindakan medis ya berupa pembedahan untuk merekonstruksi atau merubah bagian dari tubuh manusia. Hal ini dilatari oleh dua hal, yaitu pengobatan atau kecantikan. Nah, kalau seandainya operasi plastik tujuannya adalah pengobatan, maka hukumnya boleh. Tapi kalau seandainya tujuannya adalah kecantikan, ya, maka itu hukumnya haram. Karena pengobatan itu disyariatkan, sedangkan kecantikan itu adalah merubah ciptaan Allah berdasarkan nafsu manusia. Dan ingat, yang demikian itu adalah hasutan dari syaitan, dan wa kana syaitana li rabbih kafura. Karena syaitan itu adalah makhluk yang kufur kepada Tuhannya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dari video singkat ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda kembangkan dengan literasi-literasi yang lain terkait dengan operasi plastik ini. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.